Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Sawfa nastamiru dirasatana al-yawm min khilali kitabi Ihya al-Alat li Hujjatil Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Surah kam? 11 ولا كم؟ 11 عندي 12. طيب خلاص ضع فوق امسك فوق هكذا ماشي. Ayuhal walad, wahai anak, idza alimta hadzal hadis, kiranya engkau mengetahui hadis ini, udah separuh ya. La hajata ilal ilmil katsir. Kamu itu sebenarnya enggak butuh ilmu banyak. Jadi kemarin kan disampaikan ya, bahwasanya ada yang seorang santri yang belajar berapa hadis? 4.000 hadis. Tapi kemudian dia hanya ambil satu hadis untuk diamalkan. Karena ternyata memang mengamalkan sebuah hadis itu atau mengamalkan ilmu itu jauh lebih penting dibanding mengetahui banyak ilmu. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, renungkanlah terkait dengan kisah-kisah yang lain. Wa dzalika, bahwasanya Hatiman al-Asam, bahwasanya seorang yang bernama itu Hatim al-Asam, karena min ashabi asy-Syaqiqi al-Balkhi, rekannya, teman dekatnya, teman karibnya al-Balkhi. Syaqiq itu kalau akhi Syaqiq namanya saudara kandung. Tapi kalau ashab asy-Syaqiq itu berarti teman karib. Rahimallahu ta'ala alaihima. Fasa'alahu yawman, maka suatu kali ditanya dia. Qala sahabtani mungdu salatina sana. Kamu itu telah menemani saya selama 30 tahun. Ma hasalta fiha, apa yang kamu dapatkan? Jadi Hatim ini merupakan temannya si atau ashabi Syafiq al-Balkhi. Nah, bisa juga kata ashab ini biasanya juga kalau di dalam literatur klasik, literatur Islam itu artinya itu murid. Namanya Syafi'i. Ashabu Syafi'i itu artinya murid-muridnya para Imam Syafi'i. Maka ini iktidaan, mengikuti Rasul. Jadi Rasul itu para orang-orang yang mengikuti Rasul itu disebut al-ashab, sahabat. Ya. Itu menunjukkan legalitarisme. Jadi antara murid dan guru itu harus dekat, seakan-akan teman, bukan tetap hormat murid sama guru, tetap harus, itu wajib. Tapi posisi murid sama guru itu seakan-akan teman, jadi saking dekatnya gitu. Maka Rasul pun juga mengambil sahabatnya itu bukan murid tapi ashab. Maka para imam kita pun sama menyebutnya dan ashab. Ashabu Syafi'i, Imam Muzani atau dan lain-lain ya, itu ashab. Nah, ini sama Hatim ini belajar santrinya si Al-Balkhi, Kiai Al-Balkhi ini, santrinya sebenarnya, cuma disebut dengan ashab. Maka Al-Balkhi ini nanya kepada santri ini, sahabtani mungdaratina sana, kamu tuh udah belajar sama saya selama 30 tahun. Ma hasalta fiha, dapat apa selama 30 tahun belajar sama saya itu? Qala, dia menjawab, hasaltu tsamaniyata fawaid minal ilmu, saya mendapatkan 8 macam atau 8 faedah tentang ilmu. Wa ya takfini minhu, sudah cukuplah 8 hal ini. Selama 30 tahun, Masya Allah kan, kita baru belajar setahun dah. Lebarannya kapan mau pulang? Ya, ini belum baru 7 bulan, 8 bulan nih. Li'anni arju khalasi wa najati fiha, karena saya ingin supaya saya itu sukses akhirat, dunia akhirat lah. Faqala Syafiq Maya, ditanya lagi, apa itu? Qala Hatim jawab, ini kebalik pada saya tadi. Hatim jawab, oke, benar ya. Jadi Asam muridnya ya. Hatim jawab, al-faidah al-ula, ini nazartu ilal khalqi, ya benar. Inni nazartu ilal khalqi fara'aitu likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shiquhu. Saya melihat kepada orang-orang, kepada Muhammad, kepada Hadi dan lain-lain, ada sesuatu yang menjadi
kesayangan, kecintaan. Wa ba'da dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Ada yang saking cintanya cinta banget sama kucing sampai kucingnya dibuat tidur sampai mati pun kucingnya dipeluk-peluk. Siapa ini? Kalau hati ular, peluk-peluk ularnya. Jadi kita mencintai sesuatu, ada yang kita rindukan. Wa ba'dahu yusahibuhu ila syafiril qabri. Ada yang sampai nemeninnya sampai ke liang lahat, sampai mayatnya dikubur. Tsumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu. Ada yang orang mencintai bapaknya, mencintai ibunya, mencintai saudaranya, cinta sayang banget. Sayang banget. Maka ketika orang ini meninggal dunia, semua ikut mengiringi, saudaranya ikut mengiringi, kakaknya ikut mengiringi, bapaknya mengiringi semua karena saking sayangnya sama si orang ini. Nah, sayang kan? Cuma ada cukuluhu wa yatruku faridan wahidan. Cuman ketika seseorang itu sudah masuk liang lahat, bapak ibunya yang sayang sama anak itu ikut masuk liang lahat enggak? Enggak. Pulang. Meskipun dia sangat sayang dengan anaknya yang meninggal ini, tetapi ketika si anaknya sudah dimasukkan ke liang lahat, cuma sampai situ aja. Sudah gak ketemu lagi. Pulang dia. Setelah pulang 1, 2 sedih, 3 hari sedih, 4 hari sedih, 40 hari itu sudah lupa, sudah belanja lagi, sudah ketawa-ketawa lagi kan. Temennya yang kakaknya, adiknya yang dulu main bareng sudah main game lagi. Kayak gitu. Cuma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan. Dia tinggal sendiri di alam kubur. Wala yadkhulu ma'hu fi qabri minhum ahadun. Enggak ada satu orang pun yang ikut masuk ke dalam kubur. Meskipun dia sangat cinta, sayang. Saya cinta banget. Udah sekalian dia dikubur. Enggak ada itu. Enggak mau. Padahal sayang, cinta. Enggak mau dikubur bareng. Pulang dia. Kan? Fatak fakartu wa qulu. Saya jadi merenung nih. Afdalu mahbubil mar'i ma yadkhuluhu ma'hu fi qabrihi wa yu'annisu fi. Sebaik-baik rekan, nih sebaik-baik rekan. Sebaik-baik teman, itu teman yang mau menemani ketika sampai kuburan, bukan isi kuburan, tapi masuk kuburan juga ikut nemenin. Opo gitu. Iya kan? Yang ikut masuk ke dalamnya, nemenin ketika dia sendiri dalam kubur, ikut nemenin ke dalam kubur. Fama wajatuhu ghairul a'mal asaliyah. Siapa itu? Ya amal soleh. Maka kalau kita ingin mencintai seorang yang kiranya mencintai sesuatu yang kira bisa menemani kita sampai ke alam kubur, sampai kita tidur di sana dia ikut tidur sama kita, amal soleh, sedekahnya, ngajinya, sholatnya, itu teman terbaik. Orang tua juga teman terbaik, tapi orang tua tidak dapat menemani kita ke alam kubur. Anak, istri, saudara, semua teman-teman main yang sama di sini main apa ketapel bareng sama Sadet. Wah, senang banget kan. Nanti di kuburan kan nemenin. Ya karena nemenin itu waktu sholat subuhnya rajin, sholat malamnya rajin, puasa sunnah itu yang nemenin dalam kubur. Nah, maka itu harus lebih dicintai. Fakhadtuha mahbubatan li litakuna sirajan li fi qabri. Maka saya berusaha keras untuk selalu beramal soleh supaya apa? Supaya amal soleh itu nanti bisa menemani saya di alam kubur dan menjadi cahaya siraj, cahaya lampu saya di alam kubur. Gelap loh amal kubur. Hanya sedetik pengawi kalau bahasa Jawa itu 2 meter ya. Terus nanti itu pun masih di bawahnya masih di itu lagi dibuat kayak apa namanya gini ketat segini. Karena nanti karena digeladaki baru ditimbun. Gelap, nggak ada cahaya masuk. Baru nyentuh gini baru ditutup, temannya datang. Cacing, gelitik, cacing, ya kan, temennya cacing. Waktu nisuni fihi walatatrukni faridan. Saya butuh teman karena apa? Amal soleh itu yang akan menemani saya, yang akan mendampingi saya, yang akan berkasih sayang dengan saya ketika semua orang itu meninggalkan saya dan saya sendiri. Saya punya teman. Nah. Al-faidatannya, jadi ini belajar itu intinya situ. Bukan hanya dapat banyak ilmu, tapi bagaimana ilmu bisa diamalkan dan dengan amal soleh itu bisa menemani kita dalam kubur. Al-faidah atsaniyah, ani ra'aitul khalqa yaqtatuna bi ahwaihim, saya melihat. Yang kedua nih, tadi yang pertama. Orang itu banyak yang ngikuti hawa nafsunya. Siang-siang ngantuk,
tidur, enak buat tidur. Padahal ada pelajaran nih, dalam baca tasawuf, biar dia yang belajar mau tidur. Nah, kan ikut hawa nafsunya. Makan enak, makan, sampai kenyang muntah-muntah, kenyangan nggak bisa jalan. Nah ini wa yubadiruna ila muradati anfusi, mereka ngikutin apa yang keinginannya apa, saya ingin apa, pengen mobil, nggak punya duit nyolong, nah ketahuan akhirnya digebuk orang kan, banyak padahal baru ngintip mobilnya doang belum dapat, ini udah banyak duluan, kasihannya kan. Nanti kalau sudah dapat kan. Nah ini ada orang ikut hawa nafsunya, pengen ini, pengen beli HP, bapak beli HP, ngalah dibeli ngamuk. Fata'amaltu qaulahu ta'ala, maka kemudian saya merenungi firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya renungi firman Allah, orang yang dia itu selalu mencintai Allah Ta'ala, tidak mudah menuruti hawa nafsu. Waktunya belajar ngantuk, tapi harus belajar, ya belajar. Waktu sholat subuh ngantuk, ya sholat subuh. Jadi jangan diikutin hawa nafsunya itu. Orang yang seperti ini tempatnya di mana? Di surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya orang di surga. Karena tidak mudah mengikuti hawa nafsu. Wa tayaqqantu anal Qur'ana haqqun shadiqun, akhirnya saya pun yakin bahwa Al-Qur'an itu benar adanya. Fabadartu ila khilafi nafsi wa tashammartu bimujahadatiha wa man'iha an hawaha hatta irtadat li ta'atillahi wa anqadat. Saya itu jadinya mikir, iya ya, kalau kita itu selalu ngikuti hawa nafsu, ya nggak bisa habis. Pengen mobil, udah dapat bagus mobil tuh. Wah, ini mobil kayaknya kalau soundnya, speakernya bagus nih, keren juga nih, tambah plus sound. Kalau ini ada aja gitu loh. Jadi nggak akan habis. Pokoknya rumah, wah ini rumah kalau depannya dikasih apa namanya itu rumah-rumah kecil, udah tabat, kayaknya dikasih kolam bagus deh, kasih tempat kolam. Ikannya kasih lele, udah kasih ikan. Masa depan rumah ikannya lele, ya kan? Nanti ada orang buang apa kan kotoran situ lagi. Kan ada lele makanya enggak akan habis-habis manusia itu, ada aja. Makanya jangan heran kalau orang-orang di pemerintah itu korupsi sampai berapa miliaran, ya nggak kenyang. Kalau bagi kita jajan 500, 2.000 udah seneng ya. 5.000 udah seneng kan, bersama Indomie enak, Indomie goreng ya enak, seneng, cukup, udah kenyang gitu. Tapi bagi orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, korupsi berapa, 20 miliar, 30 miliar, 1 triliun, nyolong 1 triliun buat apa? Perut kita ini makan sepiring 2 piring udah kenyang, udah nggak bisa lagi, udah nggak muat. Buat apa gitu loh? Itu kan memperturutkan hawa nafsu, nggak akan sampai, nggak akan cukup. Bawa 20 triliun, 300 triliun nggak akan cukup manusia itu. Sampai dia itu nanti makan tanah. Nah, makanya jangan ikuti hawa nafsu. Kalau nggak ikuti hawa nafsu nggak habis-habis. Hidup itu nggak akan habis-habis. Makanya kita diperintah untuk qanaah. Dapat ini alhamdulillah kita terima. Dan lebaran dibeliin baju baru alhamdulillah. Nggak dibeliin yang kemarin masih ada, masih bagus alhamdulillah, kan gitu. Hidup itu tenang, makanya orang muslim itu tenang hidupnya. Enggak, sono beli ini, Jadi kerjanya itu apa? Matanya itu melotot terus, akhirnya gini matanya gede. Kenapa? Sono beli, gede terus matanya gede, akhirnya kayak gede. Besar. Ya masalah, enggak akan cukup manusia. Makanya paling enak itu hidup itu qanaah. Apa yang dikasih Allah kepada kita, alhamdulillah kita syukuri. Kalau nggak dapat ya alhamdulillah itu bukan rezeki saya, kan gitu. Jadi enak, tenang. Maka seorang muslim itu bahagia dunia akhirat. Jangan dipikir orang yang punya harta banyak itu bahagia, belum tentu. Yang paling banyak terjadi bunuh diri di mana? Swedia, Jepang. Orangnya makmur, tapi banyak bunuh diri. Duit banyak tapi bingung mau ngapain. Perasaan itu kemerungsung apa macam-macam. Ayo bunuh diri. Enggak bahagia. Dan kebahagiaan itu letaknya bukan di harta ini. Bahagia itu ada di hati, maka setiap orang itu punya hak untuk bahagia. Tapi setiap orang belum tentu punya kekayaan. Tapi semua orang pasti punya hak untuk bahagia. Karena kaya itu belum tentu bahagia.
Banyak orang miskin nggak punya apa-apa tapi senyum ketawa. Banyak orang kaya raya itu hidupnya gini susah, mikir ini mikir itu, takut nanti korupsi, nanti ketahuan, nanti masuk ke tangga KPK. Ya. Kasus pernah belum lama ini seorang anak menghajar anak atau staf perpajakan menghajar orang, ternyata yang dihajar itu bukan orang anak sembarangan, akhirnya disusut, oh ternyata bapaknya yang kaya raya korupsi, akhirnya gara-gara perilaku anak ketahuan bapaknya korupsi, oh ternyata istrinya menikmati, oh akhirnya kena semua. Itu akibat rakus. Makanya paling enak itu kona apa adanya. Maka hawa nafsu itu bagus, nafsu itu bagus asal disesuaikan dengan perintah Allah. Coba kalau umpamanya hati nggak mau makan, nggak nafsu makan, ini kasih indomie, kasih ayam goreng, ayam geprek, oh enak-enak, ini makan nggak nafsu makan, ya repot juga gitu. Nafsu itu tetap penting, kita butuh makan, kita butuh tidur. Kenapa nggak tidur? Nggak punya nafsu tidur, pengennya malah, wah bahaya. Kita dikasih nafsu tetap, tapi jangan sampai kemudian mengikuti apa yang dikehendaki oleh nafsu kita. Tapi kita mengkontrol nafsu kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Tidur, Allah suruh kita tidur. Qumil laila illa qalilat. Tidur malam, tapi ya jangan banyak-banyak. Bangun nisfahu, ya kan? Setengah atau lebih sedikit. Gitu kan? Auzid alaihi warantinil Qur'ana tartila. Oh, lebih banyak lagi bangunnya. Sholat jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, atau pakai pagi. Suruh bangun malam. Qumil laila illa qalil. Bangun malam. Ngapain? Ternyata ke kamar mandi pipis, setelah itu tidur lagi. Ya kan saya udah bangun malam. Udah ikut Al-Quran. Qumil laila illa qalil. Ngapain pipis? Ya. Ada lagi sehari. Kenapa bangun malam? Mimpi buruk dikejar anjing. Al-faidah ats-tsalitsah. Ani ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i khitami dunya. Saya tuh lihat orang itu ada yang pengennya itu ngumpulin dunia ada. Syufitul safi wala la? Kalau mafis ana atau qalil unhi hadhihi al-fadra. Lisa katir. Lisanus. Khalas. Pada asa rebut sah. Al-faidah ats-tsalitsah ani ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i khitamid dunya. Saya lihat orang itu ada yang dia itu kerjanya apa? Ngumpulin dunia. Tsumma yumsikuhu qabidan yatau alaihi, kemudian pegang erat-erat. Persis kayak kera. Kera itu kalau dapat makan terus pegang kuat-kuat. Dia rebut pegang kuat-kuat. Fatamaltu fi qouli ta'ala, saya kemudian merenungi firman Allah, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Semua yang ada di tangan kita itu pasti akan sirna, tapi yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Apa itu insya Allah? Amal soleh. Sirna, dunia ini semuanya sirna. Yang punya harta pasti habis. Kemarin perasaan dikirimin deh dari bapak 200.000, kok sekarang udah nggak ada ya duitnya ya, kemana ya? Ternyata buat jajan. Habis kan? Disimpan biar nggak habis, simpen sampai setahun 2 tahun tuh. Pas dibuka sudah dimakan rayap. Ya, udah makan rayap, kenapa kemarin nggak buat jajan? Sirna. Ya kan habis. Apapun di dunia ini nggak ada yang nggak sirna. Jangankan itu, besi itu kan keras ya, batu itu keras, tapi juga kan sirna. Jangankan itu, bumi langit sisinya yang segede ini pun akan sirna kiamat nanti. Apalagi hanya sekedar harta benda, uang, jabatan, pasti akan sirna. Sekarang yang punya, yang jadi lurah sekarang, nanti 10 tahun lagi juga mantan lurah kan. Yang sekarang jadi menteri juga mantan namanya. Yang sekarang jadi presiden juga mantan. Semua akan sirna. Yang doktor, yang profesor, ujung-ujungnya terakhirnya apa? Gelar kita terakhir? Almarhum. Kalau udah almarhum itu udah terakhir, gelar udah nggak ada gelar lebih tinggi lagi. Iya, almarhum. Di atas profesor, udah profesor, udah atasnya lagi almarhum. Jadi karena kita semua akan punya gelar almarhum itu, maka harus. Cuman sayangnya itu aja,
dicantumkan gelar almarhum itu story-nya nggak ada kan. Jadi mau bangga-bangga juga susah. Almarhum kiai siapa gitu kan. Tapi orangnya sudah nggak ada. Wa badzaltu mahsuli minad dunya liwajhillah. Akhirnya apa? Ketika dia itu kerusakan yang beli dunia nggak akan cukup kan. Maka ketika kita dapat dunia, manfaatkan untuk bangun pesantren, bantu sekolahan, bantu sarana pendidikan, bantu anak yatim, bantu orang miskin. Ya, itu mumpung punya harta itu loh. Jadi ada cerita nih. Cerita ini cerita Israeliat. Saya itu entah benar atau tidak ya. Ada Nabi murid Nabi Musa. Ini orang yang miskin banget. Ngomong ke Nabi Musa, saya doakan dong deh. Saya pengen kaya deh. Setahun aja katanya. Akhirnya doakan sama Allah. Akhirnya datang lagi, kamu sudah diijabahi, doamu diterima sama Allah. Kamu akan kaya setahun. Akhirnya dia itu dikasih kambing. Tahu-tahu kambing itu beranak pinak. Oh, jadi bisnis mau kaya raya dia. Setahun tuh sudah kaya raya cepat sekali. Bisnis. Dia tuh suami itu ngomong sama istrinya, wahai istriku, ini kita itu jatah kita kaya hanya setahun. Setelah setahun kita akan seperti yang kemarin miskin lagi. Mumpung kaya katanya. Banyak sedekah. Banyak beramal. Oh dia beramal. Banyak. Nggak terasa sudah setahun. Sedekah. Setahun setengah. 2 tahun. Dia masih sedekah terus. Kemudian setelah lama Nabi Musa itu heran. Ini jatahnya kan setahun sih katanya. Ini sudah setahun lebih kok orangnya masih kaya. Kok masih banyak hartanya terus katanya. Ternyata apa? Orang yang bersyukur itu la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena dia kasih harta kekayaan, dia manfaatkan untuk jalan Allah, maka Allah tangguhkan ini yang mestinya hanya setahun kekayaannya. Ternyata dia tak kasih lagi lah karena dia bersyukur, dia bisa memanfaatkan hartanya dengan baik. Ada dijaga sama Allah, dikasih harta lagi, dikasih harta lagi. Udah nggak terasa setahun setengah, 2 tahun, 3 tahun, masih kaya, dia makin tambah kaya gitu. Makanya anak Musa kan heran, ini Allah bilangnya cuma setahun doang kok, ini udah lebih setahun kok masih kaya aja nih, kan? Ngadu sama Allah kan, ya Allah kan jatahnya waktu itu kan katanya cuma setahun ini. Jawabnya apa? Lain sakatu pasti dan aku boleh kafartu min adzabil asyadid. Ini hambaku ini bersyukur, bisa memanfaatkan harta dengan baik. Maka karena syukurnya itu, maka saya tambah bonus. Makin bersyukur, makin saya tambah bonus. Bentuk syukurnya itu apa? Memanfaatkan harta untuk kepentingan dakwah Islam, untuk kepentingan li'ali kalimatillah, untuk amal soleh, zakatnya banyak, sedekahnya banyak. Dan orang seperti ini ketika meninggal, seluruh langit, penduduk langit dan penduduk bumi bersedih. Mesti orang bersedih. Waduh, bapaknya meninggal ya. Biasanya setiap pagi ada makan di rumah yang ngetilin gratis, sekarang nggak ada lagi kan? Kalau sudah sedekah kan? Coba yang maling yang mati, alhamdulillah mati juga loh. Tunggu dari kemarin nggak mati juga dia. Kecelakaan lagi, syukur tenan. Ya kan? Iya, kalau ada maling apa meninggal orang bersyukur semua. Tapi kalau ada orang-orang baik yang meninggal orang bersedih. Penduduk langit, penduduk bumi semuanya bersedih. Mendoakan ya Allah mudah-mudahan dirahmati. Ya Allah mudah-mudahan mendapat amal baik. Mudah-mudahan semua orang mendoakan. Ceritanya baik-baik. Dulu ya Masya Allah hati itu baik banget orang itu. Suka nraktir saya. Terkenang itu kebaikannya itu. Fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna dzukhran li indallah. Maka saya bagikan harta itu kepada orang-orang miskin. Untuk apa? Supaya menjadi tabungan kelak di akhirat. Investasi. Jadi nabung. Ya nabung itu bukan hanya nabung untuk dunia, tapi nabung untuk akhirat lebih penting. Kalau nabung dunia kan masukkan ke kenceleng kelenteng 1.000, kelenteng 1.000, nanti dalam jangka 10 hari udah jadi 10.000 kan. Itu buat jajan beli mimian kecil-kecil 1.000 habis langsung. Tapi ketika 1.000 ini masukkan ke sama-sama kota nih, satu kotak kelenteng, tapi untuk konsumsi sendiri satu kotak masjid. Kletek. Ini ternyata sama takmir masjidnya dibangun masjid, beli batu. Ternyata ada satu gedung masjid itu ada satu batu yang itu hasil dari jerih payah saya ngumpulin satu kelenteng. Nah, satu batu itu nanti di akhirat jadi istana besar maka investasi kita, pahala mengalir. Nggak kerasa. Ini yang namanya sedekah itu nggak harus banyak.
Rp500 juga bisa buat sedekah kok. Ya, 1.000 bisa untuk sedekah kan. Jadi jangan nunggu kaya. Orang kalau nunggu kaya kita nggak tahu bisa kaya apa enggak kan. Ujung-ujungnya cuma kaya monyet. Al-faidah ar-rabi'ah. Apa namanya? Yang keempat nih. Anni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwami wal asyairi fa'tazza bihim wa za'ama akharun anau fi sarwatil amwali wa kathratil awladi fakhtaharu biha. Ada orang yang senang jabatan. Dia ngira kebahagiaan itu, kehormatan, kesenangan itu kalau saya itu jadi lurah. Dikorbankan hartanya, pokoknya bicaranya bagaimana saya itu jadi lurah. Suap plus apalah macam-macam. Ada orang mikirnya kayak gitu. Nanti lihat aja sebentar lagi pemilu. Orang akan ngempet anggota dewan. Saya ingin jadi anggota dewan. Dia keluarkan duit miliaran, ngutang sana, ngutang sini supaya jadi anggota dewan. Ujung-ujungnya nggak kepilih, stres. Akhirnya lari-lari jalan-jalan tuh nggak pakai baju. Ini serius, lihat aja nanti. Tahun kemarin kan begitu, tahun 2000 berapa itu pemilu sebelumnya? 19 ya. Banyak pada stres tuh. Karena apa? Dia keluarkan duit 3 miliar, 4 miliar, ternyata nggak kepilih. Padahal duit ngutang. Nah, bayarnya gimana? Saya pernah, ini cerita asli nih, cerita ke saya sendiri orangnya masalahnya, dia udah meninggal. Itu ya sama, dia nyalon lurah sampai habis ngutang 300 juta, nggak kepilih. Akhirnya apa? Darah tinggi. Ya, akhirnya ya sakit mentahun, matanya buta, dan akhirnya meninggal dunia. Sayang, mengorbankan segalanya untuk jabatan. Ada yang mengorbankan segalanya untuk dapat apa? Kekayaan, korupsi, apa aja kalau kaya raya itu orang semua hormat sama dia kan, wah apa itu kaya banget. Ternyata ketangkap KPK, oh syukurin masuk KPK, masuk penjara kan gitu. Ternyata duitnya sis nyolong. Wa hasiba ba'dhum asyarafa wal istafi ghasbi amwalin nasi wa dzulmihim wa safkiti timahim. Ada orang jadi rampok karena pengen kaya, ngambil harta orang, maling. Kalau di sini kan petani ya, nyanggul kan. Ini tanah punya orang, tiap nyangkul dia ambil dikit, atasnya punya orang dipindahin dikit, besok pindahin dikit, besok pindahin dikit. Yang punya tanah perasaan dulu itu tanah saya lebar luas ya, kenapa jadi sempit ya? Gimana ceritanya gitu? Nggak tahu, dia nggak nyadar. Masa dulu di sana kenapa di sini? Nah, ini bahaya orang seperti ini nih. Ini di akhirat apa di kolam kubur itu akan di sama kubur aja tadi hancur. Makanya jangan heran ketika blender nanti dalam kubur sama tanah, karena dia ngambil tanah orang. Ya serius, maka jangan kaget ketika di alam kubur. Kalau menggali kubur, sudah lah para penggali kubur. Ada yang kepala, kaki, tangan, semua anggota badan itu ngumpul di tengah. Kan kita waktu kubur kan biasa, dan bentuknya masih orang. Kenapa waktu digali tulangnya di tengah ngumpul jadi satu? Siapa yang ngumpulin? Ya kan? Nah ini nggak mungkin setelah dicacing makan daging habis kemudian cacingnya ngumpulin di rombongan gitu kan, gerakan atau apa, tahun bareng-bareng yuk kumpulin yuk sini yuk, nanti buat kejutan kalau nanti tukang kuburnya gali dan mereka terkejut yuk cacingnya konferensi gitu kan, ngumpulin bareng itu ya. Untung buat kejutan sama si Syarif, nanti pas Syarif hari kubur, loh kok tulang-tulangnya ngumpul di tengah, siapa, kerjaan siapa nih? Ternyata kerjaan cacing. Ngeprank cacingnya, ngeprank Syarif. Wa anta qadat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa isri wa tabdirhi. Ada orang yang kerjaannya itu apa? Tabdir. Wah, ini kalau kalian lihat di TV ya, sekarang kalau di sekitar di sini nggak ada TV ya. Nggak pernah nonton TV, kalian nggak tahu di dunia itu ada apa. Jadi ada yang kerjaannya itu rumahnya mewah, apa sekali belanja, sekali apa namanya, sekali makan di warung, warungnya bukan warung ngecek-ngecek di pinggir jalan, warung yang bagus, restoran, habis 5 juta, habis 10 jutanya untuk makan bakso. Mending 5 juta, kita bisa buat beli baju baru, bisa sepatu, beli macam-macam ya. Bakso juga 15.000 udah kenyang. Tapi dia enggak beli satu mangkok bakso 5 juta. Tapi bangga, saya bisa beli bakso, makan bakso 5 juta. Bagi orang bisa, 5 juta bagi saya bisa makan bakso sampai tahunan. Sehari 15.000, sehari 15.000. Tapi itulah manusia. Ada yang kerjaan itu tabdir.
Makanya itu kalau kalian lihat di TV itu, anggota-anggota dewan itu, istrinya beli tas, tasnya harganya 20 juta, tasnya harganya 40 juta, ngapain tas? Oh, tas 400 ribu sudah bagus, 300 ribu sudah bagus, beli 40 juta tas buat apa? Ya. Beli sepatu harganya 50 juta, sepatu 50 juta buat apa? Itu? Gak paham saya kadang. Nah, ini Pak, ini apa istilahnya itu? Belum ya, kalau sepatu masih dipakai. Kadang beli aksesoris, yang tempel-tempel, yang apa, harganya puluhan juta. Dulu zaman ake, beli ake yang bagus. Sekarang harga ake udah nggak laku. Ake yang dulu harganya itu 20-50 juta dijual nggak ada yang mau beli. Nah, kan sayang. Badir namanya. Fata'amaltu fi qouli ta'ala, maka kemudian saya merenungi firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Bertakwa yang paling mulia itu. Orang yang korupsi tadi ujung-ujungnya masuk penjara, sengsara. Yang kemarin belum lama itu ceritanya Freddy Sambo itu. Ujung-ujungnya kan dihukum mati. Karena dia bunuh orang hanya untuk macam-macam. Ya, itulah. Maka kalau kita itu tawadu, tawakal, qanaah, menerima apa adanya dikasih Allah, serahkan bersama Allah. Manajemen hati kita perbaiki, hubungan kita dan Allah kita perbaiki, hubungan dengan manusia kita perbaiki. Maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, berarti posisi kita di sisi Allah itu dekat. Gitu kan. Kalau kita dekat sama Allah, insya Allah Allah akan kasih apapun yang kita inginkan. Coba aja deh hati kalau dekat sama babenya kan, minta kirim dong, kan, 2 juta deh, dikasih, wah, tanda kesayangan saya ini minta nggak apa-apa lah. Kita dekat sama Allah udah, mau minta apa dikasih, gitu kan, kayak gitu. Makanya, tapi biasanya orang kalau bertakwa itu justru nggak aneh-aneh, nggak minta macam-macam, dia mintanya cuma akhirat aja. Kalau orang mintanya sama Allah masih dunia aja, ya Allah, kasih kekayaan saya, beri ini. Nah, ini masih biasanya seperti itu. Tapi kalau orang yang bertakwa, Allah mintakan, ya Allah, ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah, cintamu ya Allah, cintamu ya Allah, cintamu ya Allah. Nah, kayak cerita kemarin, ngibadah 40 tahun, ternyata kemudian malaikat, Allah minta kepada malaikat, coba lihat, sampaikan ke hamba saya ini, bahwa ibadah dia selama 40 tahun itu nggak ada gunanya. Tanya, sampaikan, ini saya dapat urusan dari Allah, ibadahmu 40 tahun nggak ada gunanya. Apa kata dia? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Urusan satu ibadah, Allah perintahkan saya ibadah. Itu aja udah tuh. Karena saya ibadah karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat datang, ya Allah, ternyata dia jawabnya seperti ini. Maka apa kata Allah? Laqad ghafartulah. Udah siap. Semua dosa-dosa dia saya ampuni. Gitu. Karena semua yang kita lakukan untuk Allah. Li'ilai kalimatillah. Li'irdaillah. Jadi kita niat ikhlas karena Allah. Fakhtartu taqwa wa ataqatu anal qur'ana haqqun shadiqun wadannahum wa hisbanahum kullaha batilun zairun. Akhirnya saya milih takwa lah. Karena dunia pasti hilang, habis semuanya pasti. Saya milih takwa, saya milih Quran. Saya yakin Quran itu benar. Apa yang disampaikan Al-Quran semuanya benar, tidak ada yang bohong. Sementara yang orang cari dunia itu, yang cari kekuasaan, yang sampai korupsi, jungkir balik apa macam-macam itu pasti hilang. Nggak ada gunanya itu. Nggak akan mengantarkan kita kepada kematian, nggak akan. Harta miliaran itu ketika ketika Syarif meninggal dunia, nggak akan ikut dikubur, ditinggalkan di dunia. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya kan. Padahal waktu hidup miliuner, wes, amin, jadi miliuner kan. Iya, nggak ikut dikubur. Yang nemenin cuman yang dikasihkan cuman hartanya apa? Cuman kan kafan, itu yang paling murah. Kan? Jadi itulah manusia. Maka hidup ini dibuat santai, dibuat tenang. Suminde karo pengiran kalau bahasa Jawa ya. Tawakal, qanaah, insyaallah bahagia. Apapun yang kita terima bahagia. Apapun yang kita dapatkan bahagia. Kita terima padanya dan kita manfaatkan untuk ibadah, kita manfaatkan untuk tegaknya agama Islam mumpung masih hidup dunia. Kalau udah mati udah nggak usah. Kalau udah mati itu ujung-ujungnya ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa waktu di dunia saya nggak ngamal?
andai kata sekarang itu andai dulu itu saya nggak diciptakan ya, orang-orang akan menghayal begitu nanti di akhirat. Dia nyesal kenapa Allah ciptakan saya. Coba Allah nggak ciptakan saya, tentu saya nggak masuk neraka kan gitu. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ngayal semua orang tuh. Coba nggak diciptakan saya tuh. Kenapa saya harus diciptakan? Minta sama Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Sebentar aja saya mau ngamal soleh. Fasaddaku aku minas solihin. Fasaddaku wa aku minas solihin. Coba saya tuh hidupkan sebentar aja saya akan sedekah. Makanya dalam Al-Quran itu biasanya kalau menghayalnya permohonannya orang sudah meninggal nanti di akhirat itu dihidupkan lagi dunia saya akan sedekah, bukan hidupkan lagi dunia saya akan sholat, enggak, saya akan sholat perbanyak sholat, enggak, pasot aku minasolihin, saya akan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu pahalanya ngalir terus, dia udah mati masih ngalir. Kalau sholat mati udah selesai pahalanya. Tapi sedekah hanya dengan 500 perak, 1000 nih kelenteng masjid, 500 perak kelenteng masjid, pahalanya ngalir sampai sekarang sampai kiamat kan masih cukup lama nih, mudah-mudahan kan kita nggak tahu, mungkin 100 tahun 200 1000 tahun kan kita nggak tahu. Ternyata 500 perak ini, 500 rupiah ini kalau di akhirat udah jadi istana megah, kita heran, ya Allah ini istana megah punya siapa ya Allah? Ya punya kamu. Kok punya gede gini, keren sekali, kapan saya belinya itu? Kamu kan dulu beli 500 perak, 500 perak. Iya, tapi kan setelah itu kan berbunga terus, berbunga ngalir, jadi banyak. Akhirnya kamu bisa beli istana ini. Masya Allah, alhamdulillah. Sarip senangnya minta ampun. Punya istana Mekah. Kan gitu, dari uang berapa? Dari uang 500 perak. Maka orang yang sudah meninggal itu selalu ngayalnya itu fa'asoddaqo. Saya akan bersedekah kalau saya hidup lagi. Wa akun minas sholihin, supaya saya menjadi orang soleh. Nah itu cita-citanya. Makanya mumpung hidup di dunia ya, kita manfaatkan kehidupan ini dengan baik-baik. Baik, syukran ala husni ihtimamikum wa naktafi dirasatina hada. Insyaallah nastamir qadar biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sobat nastamir mungkin bisa kam asal saya dasar.